kita dapat berkumpul di ruang multimedia SFN Negeri Timur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat limpahanlah kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, baiklah sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan kembali di kegiatan pada kesempatan hari ini. Baiklah kita sama-sama berdoa, dan dalam hal ini dimohon kepada Bapak Akmal SPDI untuk memimpin doa kepada Bapak Akmal. Disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa habbillahi ta'ala. Membuka kata-kata guru tentang budaya positif. Bapak Ibu serta anak musik sekalian, kita laksanakan. Kalau di sini ya stimulusnya realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita harus ubah ke pendekatan ini. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak pasti berbeda kebutuhannya. Jangan kita sama atau kita pukul rata kebutuhan anak tersebut. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian harus kita ubah menjadi apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi harus kita ubah pandangan yang tidak baik, kita ubah ke yang baik. Gitu. Kemudian ada perilaku buruk, ya, dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah. Semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang ada titik kita melakukan kesalahan. Nah, kita pandangnya jangan itu suatu kesalahan, namun semua perilaku itu memiliki tujuannya, dan kita harus tahu dan harus bisa menyelesaikannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini harus kita ubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita ubah lagi, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan ya ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa kita gagal, itu pemaksaan, padahal tidak. Seharusnya kita harus berkolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, ya. Nah, kita harus berpikirnya yang menang, yang positif, gitu. Lanjut. Nah, di sini ada tentang disiplin positif. Ya. Nah, disiplin positif ini, ya, ini berasal
dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ya, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini ada nilai intrinsiknya, nilai dari bagian dalam diri siswa tersebut. Nah, kemudian sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang perlu kita digarisbawahi adalah motivasi intrinsik. Ya, intrinsik itu berasal dari hati. Nah, ketika, ya, kita paksa ke anak, ya, itu bukan intrinsik lagi, tetapi ekstrinsik. Kalau dipaksa, nanti kalau sudah keluar dari sekolah kita, dia akan berubah ke hal yang tidak baik lagi. Tapi kalau di dalam diri anak, ya, walaupun nanti pindah ke sekolah lain, dia tetap baik, tetap baik. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan selama ini dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di sini ada Ibu Primary Health Program atau PCP. Nah, di situ ada berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan kompeten. Nah, yang keterampilan, ya, keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kalau kita kombinasikan, ya, ketiga ini kita kombinasikan di sekolah kita, maka sekolah kita akan jadi yang terbaik. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kita kaitkan dengan siswa kita sendiri. Kita sebagai seorang pendidik tentu harus tahu dulu kebutuhan dasar apa sih yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar, ya mudah-mudahan dalam proses belajar mengajar itu akan tercapai dengan baik juga. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, nah, seperti makanan ini berkaitan ketika siswa belajar, kalau belum makan, tentu proses untuk pembelajarannya kurang baik, dan tentu itu akan mempengaruhi kondisi daripada siswa tersebut. Kemudian keamanan itu berkaitan dengan sekolahan kita. Ya, masih ada nggak pembulian, masih ada nggak tentang berkelahi dan lain sebagainya. Kalau di situ tidak ada tentang pembulian, ya tentu sekolah kita akan jadi aman dan nyaman untuk belajar siswa-siswinya. Kemudian juga kesehatan, ya dalam hal ini kita sudah berkoordinasi, ya dengan Kesmas. Kita sudah bagus, sudah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan siswa, ya yang berkaitan sama organisasi UKS. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
Nah ini adalah ya tugas guru, ya bagaimana itu pendidikan itu harus berfokus kepada siswa dulu. Nah kita harus punya apa? Rasa sayang terhadap anak didik kita. Nah kemudian ya harus peduli dengan anak didik kita, harus mau bekerja sama, jangan sampai kita individualis ya dan tidak mau menerima pendapat anak didik kita ya, bahkan kita tidak ada rasa sayang pun dengan anak didik kita. Kemudian penguasaan ya, di sini ada harga diri ya, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah disinilah ya kita harus selalu memotivasi siswa kita. Dengan memotivasi siswa, mudah-mudahan prestasinya itu akan lebih baik. Ya, jangan nanti ketika nilai siswanya rendah, kemudian kita bilang yang tidak baik dan kata-kata yang tidak baik, sehingga nanti akan apa? Menganggap dirinya itu rendah. Nah, setelah dirinya menganggap dirinya rendah, ya, dia merasa tidak diakui, merasa tidak didengar, dan akhirnya nanti tidak akan berkembang dalam kemajuan belajarnya. Kemudian kebebasan, ya, ini bebas itu dalam artian bukan bebas sebebas-bebasnya bukan, ya. Tapi kita harus tahu siswa kita juga harus kita beri kebebasan dalam artian mandiri. Ketika mengerjakan tugas, misalkan, ya kita memberikan tugas itu bisa dalam bentuk apapun. Enggak harus ini, kerjaan tugas bentuknya seperti ini, enggak. Jadi kita beri ruang kebebasan anak ya untuk mandiri. Pak, saya mau mengerjakan menggunakan PPT, saya menggunakan Canva, saya menggunakan ini. Kita beri kebebasan. Gitu. Kemudian memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah ini ya yang mendasar, harus mampu mengendalikan dirinya. Bebas dalam artian mampu mengendalikan dirinya. Gitu. Nah kemudian adalah kesenangan. Ya, siswa kita itu butuh senang. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan organisasi kepramukaan, pas banget itu. Di organisasi kepramukaan itu ada banyak kesenangan di situ. Di situ ada pramuka, ada zel-zel, ada nyanyi. Itu kan kesenangan. Nah nanti kalau sudah senang, ya kita kaitkan dengan mata pelajaran. Kalau sudah senang dengan mata pelajaran yang kita ampu, ya, yang kita berikan, tentunya nanti akan nyambung, ya, jadi bisa masuk materi yang kita sampaikan ke anak tersebut. Nah kemudian ya ada humor, antusias dan tertawa, ya. Nah kita harus bagaimana sih supaya anak didik kita itu bisa tertawa, bisa senang terhadap kita. Nah, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi, yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Dan ini ya satu kesatuan yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu termotivasi itu ada 2. Ya, pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Nah, kalau ekstrinsik, ya, itu misalkan ya di sini ada kata-kata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Terpaksa. Dia melakukannya terpaksa, takut kalau kena hukuman, gitu. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, saya pengen pas saya masuk pagi, kata wali kelasnya kalau masuk pagi nanti dapat buku. Nah, akhirnya masuk pagi. Nah itu ekstrinsik, ya motivasinya ekstrinsik. Nah kemudian bagaimana untuk memotivasi yang lebih bagus? Motivasi intrinsik, ya intrinsik. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi kalau sudah termotivasi secara di dalam hatinya, ya bagaimanapun dia keadaannya, mau di sekolahan mana, dia kan tetap baik, tetap nyaman, ya. Kemudian perilakunya
disenangi oleh orang lain. Nah itu. Lanjut. Kemudian ya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Nah ini sepertinya kita sudah melakukan ya di sini. Nah kalau hukuman itu satu tidak terencana, tiba-tiba hukuman. Tahu-tahu anak ya melanggar kemudian langsung kita hukum. Nah, hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan ya peraturan sekolah, murid belum tahu peraturan sekolahnya seperti apa, tahu sudah dihukum karena aturannya sudah dari tahun yang lalu. Kemudian bersifat satu arah itu hanya menjustis siswa atau peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah berupa hukuman fisik, suruh push up, suruh lari, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau konsekuensi ini yang satu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ini berarti apabila siswa melakukan sesuatu hal yang tidak baik, berarti dia sudah tahu, oh saya kalau melakukan begini konsekuensinya seperti ini. Gitu, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya sikap guru selalu memonitor murid, memonitor itu dipantau terus. Ya. Dan yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, restitusi ini ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini restitusi ini sangat baik kita gunakan apabila ada siswa atau siswi kita yang bermasalah. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, kita nanti tahu seperti apa. Ya, posisi di mana kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer atau pemimpin. Nah, kita tahu sendiri posisi kita itu di mana, gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya ini. Ya. Nah, kalau guru sebagai penghukum, ya ini contoh saja ini, ya murid disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini contoh saja ini. Kemudian kalau ya guru yang mempunyai rasa seperti ini ya, membuat rasa bersalah, guru akan mengatakan ya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, nak, misalkan ibu, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Itu kata-kata seperti itu berarti masuk ke kategori pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian lanjut, ya kasusnya masih sama, ya. Kemudian kalau ya dia mempunyai sikap sebagai teman, ya, dia akan mengutarakan atau mengatakan seperti ini, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini baru sebagai teman, gitu. Ya, contoh kata-katanya seperti ini. Nah, kalau dulu sebagai pemantau di sini, ya, ini sebagai pemantau, ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini sebagai pemantau. Ya, kalau dengan kasus seperti ini. Dan yang terakhir,
apabila kita sudah mempunyai sikap manajer ya, atau sebagai pemimpin, maka kata-kata yang kita utarakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi tidak harus menjustis masuk kamu salah, ya. Kalau seorang manajer seperti itu, ya. Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi nanti siswa yang akan apa? Yang akan berpikir sendiri, ya. Oh, saya harus begini, tidak banyak seperti itu ya. Yang berpikir sendiri siswa yang menyelesaikannya, bukan kita ya sebagai manajer atau pemimpin, tapi siswa itu sendiri yang mempunyai masalah yang harus berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya tentang posisi kontrol. Apakah aku? Ya, seandainya kita menjadi guru, apakah aku? Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk ke dalam apa tadi? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Nah, nanti kita cek satu persatu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kalimat tadi masuk ke posisi apa? Penghukum. Ya, nanti kita cek ya. Kemudian apa rencanamu ya untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai penghukum atau pemantau atau bagaimana? Nah, sekarang kita lihat, kita cek apakah jawaban bapak dan ibu benar atau salah. Ya, ya. Yang pertama benar, ya, sebagai penghukum. Yang kedua pemantau, benar. Yang ketiga manajer, benar. Yang keempat teman, benar. Dan yang kelima tadi salah atau benar ya? Yang kelima adalah salah. Ya, ini pembuat rasa bersalah juga di sini. Ya, jadi itu kata-kata yang harus kita ungkapkan. Ya, bisa kita buat apa kata-kata yang lain, tapi yang kata-katanya sebutan ini. Gitu. Ya, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ya, nah selama ini ya ketika pada saat tahun ajaran baru kita harus membuat aturan tentang keyakinan kelas, aturan yang lama itulah yang kita buat, dan ternyata itu tidak pas karena aturan itu yang membuat itu haruslah peserta didik ya kalau di dalam kelas dan difasilitasi oleh seorang wali kelas gitu ya. Jadi bukan yang menentukan wali kelas juga tidak, yang membuat adalah peserta didik namun difasilitasi oleh wali kelas gitu. Nah, ada 6 ya dalam membentuk keyakinan kelas. Yang satu bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini salah satu contoh. Misalkan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu adalah negatif kata-katanya. Tapi yang positifnya adalah membuanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu saja contoh ya. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu panjang kata-katanya ya. Misalkan poin kelima kata-katanya panjang sekali, murid nanti bingung untuk memahaminya. Kita buat yang sederhana kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada segitiga
restitusi, ya, itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi itu kita harus pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan di dalam segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan apabila ada siswa yang bermasalah. Ya. Nah, menstabilkan identitas ini ya, ada kata-kata untuk menstabilkan identitas, ya, berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan, ya, adalah bagian dari proses pembelajaran. Nih, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ya, kita menstabilkan identitas ke siswa. Ya, jadi jangan langsung kita salahkan langsung, kita hukum langsung, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Seandainya kita pernah melakukan itu di sekolah, ya, misalkan pas zaman dulu kita sekolah. Yang keempat, ya, Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita ingin nyari solusinya, bukan nyari apa yang harus dihukumkan lagi gitu. Kemudian yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Ya, itu. Kita lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya, nah ini langkah yang keduanya. Berdasarkan pada prinsip setiap perilaku, ya, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini ada kata-katanya di sini. Ya, yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukannya. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa dia seperti ini, sebabnya seperti ini, kita tanyakan alasannya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini dalam artian misalkan ya dia jengkel ke temannya, kemudian melemparkan saku ya ke bawah, itu dilempar jengkel itu. Padahal dia sebenarnya bisa melempar ke temannya yang melakukan salah itu. Ya, nah itu seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya ini. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, ini kata-katanya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu yang sudah kita buat, keyakinan kelas tadi itu. Ya, jadi kalau kita menanyakan keyakinan tanpa harus membuat keyakinan kelas ya tidak bisa. Urutannya harus ada keyakinan kelas dulu, baru kita menanyakan keyakinan. Ya. Nah, berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Intrinsik ini di dalam hati seorang murid, ya, jadi dalam hatinya. Kemudian yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Ini. Ya. Dua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini, ya. Jadi untuk menanyakan keyakinan bisa contoh seperti ini. Di sini tidak ada kata-kata yang langsung menjustis siswa itu bersalah. Ya, itu. Jadi segitiga restitusi itu sangat erat ya kaitannya dengan apa? Dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, tentu paradigma kita yang lama, ya, guru yang otoriter, ya, guru yang pemarah dan lain sebagainya, ya tentunya harus kita rubah. Ya, dengan apa? Dengan membudayakan positif. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak, jadi tadi ada disebutkan bahwa ada 5 posisi kontrol. Nah kita sebagai guru itu kira-kira dari kelima tadi mana yang paling tepat yang bisa kita terapkan sebagai guru? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Minta yang sudah menanyakan tentang posisi kontrol yang pas ya untuk seorang guru. Tadi kita sudah melihat di sini ya, nah ini ya. Kalau saya ini ya, ini saya inginnya itu di posisi yang pertama adalah sebagai teman ya, ini kemudian ya boleh kita sebagai pemantau ya, dan yang ketiga kalau kita sudah mempunyai pemikiran yang lebih maju lagi ya, kita harus bisa menjadi seorang manajer pemimpin. Nah ketiga ini ya tentunya suatu kesatuan ya, tergantung kepada apa yang dilakukan oleh siswa atau murid tersebut ya, ini sebagai teman ya, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer di sini gitu. Kira-kira bagaimana pemerintah dalam ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya utarakan, mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 7 Merangin, dan juga kami berharap alhamdulillah kita sudah mempunyai 3 guru penggerak ya, itu adalah suatu potensi bagi sekolah kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ya, yang belum atau yang belum lulus di CGP ini ya, ini saya pribadi sangat mendukung untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak ya. Dari saya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Nuradi SP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita terapkan pada lingkungan sekolah kita dan akan menghasilkan sekolah yang lebih baik, baik itu dalam tahap disiplin ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan sekolah kita. Dengan disampaikannya materi tadi, yaitu menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, maka berakhir pula rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum